dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah dapat berjumpa kembali nih kita di sore hari ini tanggal 14 bulan September 2021, alhamdulillah di program Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah. Dan program ini diasuh oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang saat ini Al-Ustadz posisinya di daerah Jawa Tengah, di Temanggung di Pondok Pesantren Menara Al-Quran. Ya, berikutnya kita akan sapa beliau, tapi sebelumnya bagi pemirsa yang ingin bergabung bertanya seputar pendidikan Islam bisa di link telepon 021 212 021 Jakarta 212 32 333. Kami ulang 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar ini nanti insya Allah. Dan bagi pendengar radio sudah saya umumkan, insya Allah sudah dicatat ya untuk bisa bertelepon atau bertanya kepada Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita sapa Ustadznya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Mas Pongki sehat? Alhamdulillah, kami semua di Jakarta baik-baik Ustaz. Saya, kru, dan insya Allah pemirsa dan pendengar radio juga baik-baik dan seabrek Ustaz pertanyaan yang masuk ke Farma TV. Semoga ada kesempatan antum untuk menjawab ya. Baiklah, seperti itu Ustaz ya. Ustaz, untuk di awal ini kami bolehkah diberikan nasihat Ustaz? Terkait ini Ustaz, terkait sekolah sudah mulai ya, sudah hampir 1 bulan Ustaz. Ada yang offline dan ada yang online. Terutama untuk yang pendidikan TAUD, Taman Al-Quran, atau PAUD ya, pendidikan yang anak usia dini atau taman kanak-kanak. Mereka masih menerapkan ada yang offline dan ada yang online. Bagi yang offline dan online, orang tua masih kebingungan Ustaz. Terkait masih status pandemi dan bagaimana. Apakah bagaimana orang tua bersikap agar kita bisa tetap berhati-hati namun tidak menyepelekan status pandemi yang belum betul-betul zero begitu Ustaz. Mohon diberikan nasihatnya Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita senantiasa di dalam berbagai keadaan berada di dalam sebuah ujian. Dan untuk itu tidak lepas dari apa yang selalu diingatkan oleh Al-Quran, diingatkan oleh As-Sunnah, diingatkan oleh para ulama, dan sesungguhnya kita juga menyimpulkan demikian bahwa keadaan apapun ya, ima kita menghadapinya dengan syukur atau ima kita menghadapinya dengan sabar, tergantung kondisi yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah. Dan salah satu amal ibadah yang barangkali sudah mulai terbuka lebih luas dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu yang disebut sebagai afdalu al-qurubat oleh para ulama, yaitu sedekat-dekat kurbah atau kurbah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama.
dengan ditandai dimulainya atau dibolehkannya dengan persyaratan tertentu, majelis taklim, ya, kemudian sekolah-sekolah dan juga kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Nah, kita bersyukur akan nikmat tersebut, ya. Tetapi memang karena kondisi yang kita mendapatkan informasinya dari orang yang lebih tahu, para ahli, maka kita pun selalu juga merujuk kepada mereka bagaimana menjaga supaya kegiatan di luar, kegiatan majelis taklim, kegiatan di sekolah tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan yang memang merupakan sebuah usaha dari apa yang kita bisa, karena pada hakikatnya seorang muslim ya menjaga etikatnya, menjaga fisiknya, menjaga jiwanya, ya. Perkara-perkara tersebut adalah maklum bidarurah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa lakukan. Dalam hal ini bahwa apa yang sedang terjadi tidak lepas juga masing-masing mempunyai mungkin standar-standar tertentu, ukuran-ukuran tertentu untuk melakukannya berdasarkan ilmu dan keyakinan yang ada pada diri masing-masing, ya. Pada dasarnya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan kuat di sini yang pertama kali adalah masalah iman, ya, karena betapa banyak orang yang sehat secara jasmani, ya, namun lemah secara iman sehingga tidak mampu melakukan amal-amal ketaatan, termasuk dalam hal ini adalah afdhalul qurubat, yaitu menuntut ilmu atau memulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah dan bermanfaat untuk pribadi seseorang, ya. Karena memang kita semuanya membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang selalu bertambah, dan kita harapkan membuahkan amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin yang kedua ini, maka dengan perbedaan-perbedaan barangkali kondisi yang masih ada, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa mengupayakan dengan keterbatasan-keterbatasan yang pasti masih ada, ya. Karena tadi saya sebutkan, seandainya kondisi sudah baik semua, sudah sehat semua, belum tentu juga orang-orang yang sehat tersebut datang ke tempat majelis taklim, belum tentu juga dia mempunyai ijtihad di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, terlepas dari itu semuanya, maka semampu yang kita bisa, maka itulah yang kita lakukan, karena termasuk afdhalu al-qurubat ilallahi subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam. Dua hal itu, Mas Wongki, sebagai pembuka majelis kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu, Masya Allah. Alhamdulillah, nasihat yang antum haturkan kepada kami semua di sini, semoga pendengar dan pemirsa dapat mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi Zainuddin. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini coba, bolehkah saya mulai dari pertanyaan dari website, Ustaz? Ya, bismillah. Bismillah, siap. Ini pertama pertanyaan dari hamba Allah di Bengkulu, Ustaz, di Rajang Lebong, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Ustaz, saya seorang guru PNS. Saat saya pindah tugas, ada satu syarat yang tidak bisa saya penuhi, yaitu tidak ada izin atasan saya untuk pindah tugas. Dalam kurung, alasan kepindahan saya karena gurunya banyak dan jam mengajar saya kurung tutup. Sedangkan tempat tugas baru tersebut bersedia menerima saya, sehingga saya meminta tolong kepada seorang calo
untuk memproses pindah tugas saya. Apakah boleh seperti ini ya Ustadz? Bagaimana solusinya ya Ustadz? Dalam kurung sekarang saya sudah pindah tugas. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Saudara kita dari BNS bertanya pada kesempatan majelis sore hari ini, dan jazakallahu khairan, karena salah satu di antara ciri seorang pendidik yang baik adalah dia berusaha untuk mendidik sesuai dengan tuntunan din, tuntunan agamanya. Apalagi dalam hal ini nampaknya si penanya insya Allah menyadari bahwa kebaikan peserta didik itu dimulai dari kebaikan para pendidik, sehingga yang bersangkutan meskipun sudah melakukan sebuah kesalahan di dalam prosedur, dan itu juga kesalahan dalam pandangan syar'i, akan tapi bertanya dalam hal ini untuk mengklarifikasi tentang apa yang telah dilakukannya, dan juga berupaya untuk mendapatkan petunjuk ataupun arahan setelah kepindahan yang bersangkutan. Ya. Nah, seorang Muslim tentu mengetahui bahwa dirinya terikat dengan peraturan secara syar'i, ya, dan seluruh peraturan-peraturan yang disepakati di dalam akad dan tidak melanggar syariat. Oleh karenanya di antara persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana maklum insya Allah adalah masalah kepindahan, mutasi dari satu tempat ke tempat yang lain yang seharusnya dijalankan melalui prosedur yang benar. Ya, calo kedudukannya adalah biasanya melakukan sesuatu di luar prosedur yang benar, dan tentu saja ini menyalahi kaidah syar'i, ya, al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya seorang muslim itu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati di dalam akadnya. Nah, ketika ternyata calo itu juga melakukannya jelas, ya, seringkali menggunakan perkara-perkara yang tidak jauh misalnya dari suap dan sejenisnya, sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu ar-rashi wal murtashi, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, seorang yang melakukan dan menerima suap, ya. Karena cara-cara yang salah itulah maka seorang muslim harus menjauhinya, ya. Mungkin intinya sekarang ini adalah bahwa itu telah terjadi, ya. Ya, terus bagaimana kalau sudah terjadi? Ya, dia masih bisa untuk mengkoreksi dan masih bisa untuk memperbaiki insya Allah. Yang pertama, dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia mencoba dengan semampu yang dia bisa untuk menghubungi atasan atas kesalahan tersebut, ya. Nah, nanti akan disikapi oleh atasan tentang apa yang sudah terjadi, ya, karena memang dikembalikan kepada yang mempunyai wewenang. Nanti dimarahi, dinilai begini dan begitu, yaitu adalah resiko seseorang telah membuat kesalahan, dan dibandingkan dengan kesalahannya yang barangkali tidak barokah dan bisa berefek kepada perkara-perkara yang sesungguhnya dia ingin lebih baik karena mencari nafkah, dan beliau juga tidak menyebut tentang perkara yang daruri karena darurat, maka serahkan kepada yang berwenang apa yang akan disikapi selanjutnya. Semoga dengan seperti itu mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga yang bersangkutan juga tenang, dan saya mewasiatkan untuk berupaya menjadi seorang PNS yang baik, beramal kebaikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam,
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga menjadi PNS yang baik. Ya, Masya Allah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Yogyakarta, Bantul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Izin bertanya, ana seorang mahasiswa punya ikatan beasiswa dengan peraturan di awal tidak boleh menikah. Lantas 2 tahun lagi baru akan lulus gitu. Terus kemudian anak insya Allah seorang yang sangat menjaga hubungan dengan lawan jenis dan tidak pernah berpacaran. Seseorang datang ke orang tua dan meminta dengan serius untuk menikah dengan saya gitu ya. Agama dan akhlaknya baik dan ana merasa cocok. Musyawarah calon, kemudian orang tua calon dan orang tua ana inginnya segera menikah, namun nikah siri dulu dengan memenuhi syarat sah nikah, tetapi tidak disebarluaskan agar tidak ketahuan bahwa ana menikah karena ana masih ada ikatan beasiswa di kampus. Dan nanti setelah 2 tahun menikah baru nanti akan diumumkan. Pertanyaannya Ustaz, apakah tindakan kami ini diperbolehkan secara agama? Lantas yang kedua, bagaimana perjanjian ana dengan kampus? Apakah ana berdosa ya ini Ustaz? Kemudian yang ketiga, apakah nikah siri kami rencanakan itu diperbolehkan dalam agama? Begitu Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertanyaan kedua ini serupa dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Iya ya. Ya, bedanya kalau yang pertama dengan lembaga pemerintahan, kalau ini dengan lembaga kampus. Ya. Ya, tapi dua-duanya adalah masalah akad, ya, masalah akad yang tergantung kepada isi akad, ya, karena tadi hadis yang menyatakan al-muslimuna ala syurutihim. Naam, ada hadis yang lain yang menjelaskan kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maka itu adalah syarat yang batil. Maksud dari hadis tersebut adalah yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat. Bagaimana pengertian bertentangan itu? Ya, pengertian bertentangan itu adalah misalnya menghalalkan sesuatu yang haram, ya, atau mengharamkan sesuatu yang halal, ya, yang tadinya dibolehkan secara atau diwajibkan secara syar'i dia gagalkan dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Nah, kalau kita perhatikan pada syarat yang tertera, maka syarat itu adalah berkaitan dengan penundaan pernikahan, ya, bukan kampus melarang menikah secara mutlak, ya. Kalau itu nampaknya tidak mungkin dan jelas tidak ada nampaknya, ya, seperti syarat yang begitu, ya. Jadi syaratnya adalah menunda pernikahan, ya. Yaitu selama mendapatkan beasiswa maka dia tidak diperkenankan untuk menikah. Maka karena wallahu taala alam syarat ini adalah syarat yang sah dan boleh di dalam akad dan sudah disetujui, sudah ditandatangani, maka yang bersangkutan harus menyepakati itu, ya. Jadi ya semoga justru dengan kita mengikuti itu lebih barokah, karena kan tadi disebutkan calonnya sudah masya Allah kan, cocok, ya. Yang bersangkutan juga alhamdulillah menjaga diri, kemudian yang datang juga alhamdulillah nampaknya dalam pandangan yang bersangkutan adalah baik agamanya dan itu yang terpenting di dalam pernikahan. Kemudian sudah sepakat untuk nikah siri dan seterusnya, namun bertentangan dengan syarat tersebut, maka tetap saja dia harus berkewajiban untuk memenuhi syarat sebagaimana dia tanda tangan, kecuali dia mau membatalkan. Membatalkan pasti ada ketentuan-ketentuannya juga. Dia harus
melapor, kemudian mungkin ada prosedur khusus dan seterusnya. Selama itu tidak dibatalkan, maka sesuai dengan perjanjian di awal, ya, dia tetap tidak boleh melangsungkan itu. Wallahu taala alam, ya, hingga selesai. Dan dalam hal ini sebaiknya bersabar 2 tahun kalau dijalani dengan aktivitas yang benar-benar bermanfaat, insya Allah terasa sebentar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan jalan keluar. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk bersabar ya Ustaz ya. Maklum Ustaz, anak muda Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, berikutnya Ustaz dari Isya Ramadan di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Bagaimana hukumnya mengikuti lomba matematika dan sains? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Masalah perlombaan dibahas oleh para ulama dan juga asatidzah kaitannya dengan lomba matematika dan sains yang ditanyakan. Yang pertama bahwa perlombaan itu hukum asalnya mubah, boleh, ya. As-sabaq al-musabaqah, ya. Hukum asalnya adalah boleh, ya. Selama perlombaan tersebut adalah perlombaan yang tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, ya. Jadi baik perlombaan yang langsung memberikan nilai manfaat secara misalnya keilmuan atau manfaat kaitannya dengan kesehatan atau bahkan hanya permainan, ya, itu boleh-boleh saja hukum asalnya selama tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perlombaan-perlombaan yang menggunakan hadiah dan perlombaan-perlombaan yang tidak menggunakan hadiah. Mungkin maksudnya dari pertanyaan itu juga mengarah kepada bentuk perlombaan yang kemudian menyertakan pada perlombaan itu hadiah. Yeah. Kita tahu hadis yang masyhur dalam hal ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perlombaan yang padanya ada pemberian hadiah, melainkan pada pacuan, ya, baik pacuan kuda ataupun pacuan unta ataupun memanah. Dari hadis ini kemudian terjadi berbagai pandangan dari para ulama. Namun secara singkat disimpulkan bahwa karena Nabi SAW juga melakukan misalnya musara'ah, ya, dengan rokanah misalnya, kemudian dari nas-nas tersebut disimpulkan selama perlombaan-perlombaan itu adalah kaitannya dengan yang pertama maslahat syariah yang jelas, ya. Maslahat syariah yang jelas itu seperti misalnya dalam rangka melatih diri supaya bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fisabilillah, ya, atau misalnya kaitannya dengan permasalahan-permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan penjagaan din Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ilmu, ya, maka juga diperbolehkan, ya, dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah tidak menyerupai judi, ya. Oleh karenanya dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa perlombaan itu ada dua macam, ya. Perlombaan yang kaitannya dengan maslahat syariah, ya, dan perlombaan yang sekedar perlombaan saja.
Yang pertama itulah yang berhak untuk diberikan hadiah atau yang dibolehkan oleh para ulama untuk hadiah, ya. Sehingga kita melihat bahwa kadang-kadang ada perlombaan ilmu-ilmu umum, tapi manfaatnya jelas untuk kaum muslimin, untuk dakwah fisabilillah dan sebagainya, maka insya Allah bisa dimasukkan. Dan apabila tidak, apalagi misalnya permainan-permainan yang tidak bermanfaat, maka tidak termasuk yang dibolehkan di sana memberikan hadiah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi nggak boleh ikut lomba yang ada hadiahnya kecuali panah ya Ustaz ya, panah, pacu unta atau kuda ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan yang semakna dengan itu Pak Bongki, yang semakna dengan itu, Ustaz. Maksudnya yang jelas maslahat syariahnya, termasuk baca kitab untuk ilmiah misalnya, kemudian termasuk ilmu yang jelas manfaatnya ke situ, termasuk hafalan Quran. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Bekasi, dari hamba Allah di Bekasi. Seperti ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Di sekolah saya ada Qiyamul Lail di Zoom Ustaz. Maksudnya di Zoom itu ya, yang zaman sekarang itu ya, online itu ya, seperti itu, conference itu. Jadi saya harus bangun jam 3:30 subuh. Setelah itu sholat sendiri, tapi sambil diliatin guru lewat Zoom. Dan setelah itu sholat subuh dan kemudian dengar tausiah. Apakah saya harus atau tidak ikut? Atau boleh ikut ya Ustadz dengan kegiatan seperti ini lewat Zoom, ibadah yang disaksikan lewat Zoom? Barakallahu fikum Ustadz. Nah, barakallahu. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, salatul lail atau qiyamul lail tentu saja adalah perkara sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan juga dalam akhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak ila akhiri al-ayah. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa qiyamul lail adalah da'bu as-salihin, yaitu amalan orang-orang soleh. Sehingga kita sangat mengapresiasi atas kesadaran sekolah untuk mendidik peserta didiknya di dalam qiyamul lail. Adapun cara yang dilakukan via Zoom, apakah kemudian boleh dilakukan atau tidak? Bagaimanapun berbagai cara yang dilakukan, yang namanya ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan dua syarat, yaitu syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bisa di Zoom tapi ikhlas? Ya bisa saja, ya, meskipun ikhlas itu sangat susah dan bertingkat-tingkat dan dalam kondisi dilihat langsung oleh orang juga mungkin mempunyai tingkat kesulitan yang lebih, ya. Tapi hakikatnya ikhlas itu bisa dilakukan dimanapun dan juga tidak mudah untuk dilakukan dimanapun. Ya. Yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada syarat yang kedua ini, insya Allah sekolah juga berusaha tentunya sesuai dengan ketentuan salat tahajud. Nah, ketika kita sudah mengetahui dua syarat ini, ya, selama dua syarat ini terpenuhi, ya, itu adalah amalan yang baik. Ya. Selama dua syarat ini terganggu, ya, sebesar apa terganggunya, ya, semakin besar gangguannya, ya, semakin dikhawatirkan untuk kemudian tidak menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila itu dilakukan dalam rangka penyadaran atau pembiasaan, maka khususnya untuk anak-anak sebelum balik, tentu pembiasaan itu caranya dengan berbagai macam lebih luas lagi ya. Karena mereka berusia balik, yang jelas mereka diminta untuk bagaimana supaya sadar terhadap amalan yang sunnah apalagi yang wajib ya. Jadi untuk membiasakan hal itu sesekali mungkin bisa dilakukan, wallahu taala alam ya. Tapi kalau ternyata dengan dilakukan itu maslahatnya tidak muhaqqaqah, artinya maslahat syariahnya kita ingin menyadarkan orang pada perkara sunnah ya, tetapi pembiasaan itu ternyata tidak terjadi, bahkan sebaliknya tentu sekolah harus memilih cara yang lain, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Seperti itu jawabannya. Semoga Mas yang bertanya bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi Zainuddin. Barakallahu fiikum Ustaz. Berikutnya Ustaz, yang tadi lewat Zoom, sekarang pertanyaan berikutnya dari Kota Bogor, dari hamba Allah. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika saat ujian saya menjawab pertanyaan dengan jawaban yang saya dengar dari orang lain yang memberitahukan dengan suara keras kepada temannya? Apakah ini salah? Dan jika salah, apakah saya harus mengulang mata kuliah tersebut selama 1 semester atau memberitahukan kepada orang yang mempekerjakan saya sebagai pegawai tentang kesalahan itu, atau cukup dengan bertobat? Mohon solusinya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Kemungkinan pernah puasa dan lupa makan atau minum? Pernah. Agak sering kayaknya. Lupa. Sering. Iya pernah. Tiba-tiba bangun tidur langsung gelek-gelek. Loh, puasa. Terusin kayak. Gimana dong? Iya, ya kayak kurang lebih kayak seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi beberapa kasus terjadi, kita tidak mengetahui, kita tidak sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja tidak sama dengan sesuatu yang disengaja. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi permisalan orang tersebut adalah seperti orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedang puasa dan lupa makan atau minum, tiba-tiba dia makan atau minum. Fa innahu rizqun saqahullahu ilaih ya. Dalam riwayat Ad-Daruqutni ya, bahwa itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia tidak menyengaja ya, dan itu datang tanpa permintaannya, tanpa dia mengusahakan ya, tiba-tiba saja. Kadang-kadang itu bukan dari siswa juga, bisa jadi ya, dalam kasus yang lain kadang-kadang pengawas guru dengan guru yang sedang mengawasi ngelihat soalnya susah gitu, malah bahas sendiri mereka, kemudian bicara tentang jawabannya didengar sama siswanya. Itu tidak sengaja, kecuali kalau gurunya berdua ngobrol keras supaya didengar sama siswa ya, yang salah gurunya kan dalam hal ini. Ya, kadang-kadang terjadi aneka jawaban untuk ujian-ujian semacam itu di berbagai tempat ya. Ala kulli hal, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa dia melakukannya tidak dengan sengaja, dan itu disamakan oleh sebagian ulama, bahkan pernah ditanya semacam ini. Semacam orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di saat puasa, kemudian ketika dia sadar ya sudah makan, ya sudah sudah selesai kan gitu ya, puasanya dilanjutkan. Namun seandainya mau wirai itu adalah sikap kehati-hatian ya, sikap lebih baik ya, tetapi pada dasarnya Allah alam itu seperti tadi hukumnya. Namun dia ingin wirai, tidak ingin nilainya diganggu dengan ya hal-hal semacam itu, dia pun bisa melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, yang bertanggung jawab.
yang menurut husnudzon saya, wallahu taala a'lam, ya, itu juga akan diperbolehkan, sesuatu yang ya insyaallah dari kebaikan anaknya saja dia dan dari kehati-hatiannya dia menyampaikan hal tersebut, dan subhanallah, ya, itu adalah akhlak yang baik. Dan secara pribadi juga saya mendapatkan pengalaman yang seperti itu dari sebagian siswa di sebagian sekolah, di sebagian pesantren. Itu adalah pertanda atau salah satu indikator bahwa anak yang bersangkutan insya Allah adalah anak yang baik. Bisa andainya dia tidak melakukan itu bukan kesalahan dia. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, tapi terkait mengenai hal itu, apakah itu merupakan pertolongan Allah ya, rezeki Ustaz ya? Tiba-tiba nggak tahu. Tahu bagaimana itu rezeki nggak Ustaz itu? Rezeki Ustaz ya? Apalagi kemudian dengan itu kemudian lulus, rezeki banget itu. Iya, matematika lagi yang susah. Aduh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Yang bertanya semoga dapat dipahami apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi Zainuddin. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini dari Panca Nur Afif di Kalimantan Barat Ustaz, di Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Izin bertanya, apa hukumnya mengajar pelajaran umum di sekolah kafir Ustaz? Sekian, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, hukum mengajar di sekolah kafir. Yang pertama sedikit kita membicarakan masalah sekolah yang dinamakan dengan sekolah kafir. Ya, bahwa istilah itu adalah istilah yang syar'i, ya. Artinya bahwa itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala kita memberitakannya dalam rangka memberitakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang mengatakan bahwasanya dia tidak mau untuk dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjadi orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya sebagai seorang mukmin. Namun yang tidak beriman dalam istilah syar'i, dalam istilah Al-Qur'an adalah kafir. Kemudian pada sebagian penggunaan istilah para ulama, ya, kadang-kadang dipakai istilah ghairil muslimin, ya, yaitu bukan orang-orang muslim, ya. Jadi ada muslim, ada bukan muslim, ada muslim, ada non muslim. Itu adalah perkara-perkara yang memang disampaikan untuk membedakan sebuah hukum, karena tidak bisa disamakan hukumnya. Misalnya kita mengatakan bahwasanya seorang yang muslim, ya, mempunyai hukum tersendiri. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dia harus haji. Maka seorang yang non muslim, yang kafir, dia tidak melakukan itu semuanya. Itu adalah pilihan dia, tetapi akibatnya akan dia tanggung di akhirat. Dan seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang kafir atau non-muslim, dia menanggung dua dosa besar. Yang pertama adalah dosanya karena kekufurannya, yang berarti dia bukanlah seorang muslim atau mukmin. Yang kedua adalah dosa meninggalkan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi istilah itu perlu ada dan tetap akan ada, karena ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk membedakan masing-masing hukumnya. Nggak mungkin nanti tidak ada istilah itu, pada akhirnya hukum-hukum agama akan bercampur. Ya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana kalau seseorang mengajar di sekolahan kafir. Kita ambil contoh misalnya seorang muslim di satu negara harus mengajar di sekolah kafir di Eropa, sekolah kafir di negara Asia lain misalnya, ya, bagaimana hukumnya? Ya. Menyebarkan kebaikan adalah sifat orang muslim, ya. Dan kebaikan yang paling tinggi adalah tauhid.
dan segala hal yang ada di kebaikan dunia ini hendaknya bermuara kepada tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkan hal yang bermanfaat kepada siapapun adalah kebaikan. Bahkan mungkin siaran televisi seperti ini juga ya orang non muslim juga mendengar, bisa jadi kan. Ya, jadi pada hakikatnya menyebarkan kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya adalah diniyah langsung kepada akidah dan ibadah, ataupun kebaikan umum. Artinya bermanfaat, seperti orang mengajarkan bahwasanya faktor-faktor yang menjaga kesehatan seseorang itu adalah menjaga makanan, menjaga minuman, ya, menjaga pola hidup sehat, katakanlah, itu disampaikan di forum apapun, ya, di sekolah apapun, di masyarakat apapun, ya, tanpa membeda-bedakan adalah sebuah kebaikan, ya, adalah sebuah kebaikan, ya. Kecuali kalau seorang menyampaikannya dan dia tahu bahwa ketika disampaikan malah digunakan untuk menyerang dirinya, ya jangan disampaikan. Ya, jadi kalau kebaikan itu adalah untuk sesama dan memang mempunyai nilai manfaat, ada hukum asalnya adalah boleh, dan sampaikanlah yang baik-baik, karena sifat orang Muslim itu adalah menyampaikan yang baik-baik. Ya. Kemudian yang berikutnya khusus kepada penanya, ya. Khusus kepada penanya, kasus-kasus serupa juga pernah ditanyakan kepada para ulama, karena kan kita mendapatkan misalnya orang tinggal di berbagai tempat, ya, di berbagai belahan dunia yang bermacam-macam dia berinteraksi, ya. Maka selagi itu belum darurat, maka yang pertama, ya, bahwa yang perlu diperhatikan adalah diri kita. Sebelum kita memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat yang pertama adalah untuk diri kita sendiri, ya. Dan disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, ya. Jangan sampai kita justru melupakan diri-diri kita, sedangkan kalian membaca kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu menyebut tentang maslahat untuk diri kita sendiri, penjagaan untuk diri kita sendiri, ya. Karena ketika kita berada di satu lingkungan, ya, yang satu bisa mempengaruhi kita, ya. Yang kedua, tidak aman dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondisi kita saat itu, ya, kan indikasinya, ya, dari yang ditanyakan itu mungkin di sana ada hal-hal yang justru bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, misalnya, ya kan. Maka kan kita harus menjaga diri, ya, harus menjaga diri. Kalau kita khawatir terhadap diri kita atau diri kita belum aman, ya, maka yang pertama kali diperhatikan adalah diri kita sendiri. Karena ketika terjadi muamalah, pasti ada saling tukar pendapat, bercakap-cakap, tukar pikiran. Nggak mungkin seseorang ke sana cuma ya ngajar selesai, ya. Tapi pasti ada hal-hal yang membuat dia tetap harus bergaul, dan disitulah kalau diri seseorang tidak kuat, ya kita tidak memberikan manfaat kecuali kepada diri kita sendiri dulu sebelum memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Maka menjaga akidah, menjaga din itu adalah termasuk perkara yang sangat penting, dan disebutkan kepentingan tersebut oleh para ulama, karena hakikatnya itulah yang paling penting dan itulah yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Kemudian dakwah, ya, orang kan memberikan manfaat, mungkin bisa menyelipkan, ya, menyelipkan keindahan Islam, menyelipkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Menyelipkan tauhidullah sebelum kita bicara Islam yang berbagai macam ibadah, syariat, akhlak. Yang pertama kali kan
berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa menyelipkan itu di dalam pengajarannya, ya, dengan mengatakan atau mengkaitkan pelajaran itu dengan tauhidullah. Bisa jadi dia menganggapnya itu adalah bagian dari dakwah. Ya, kembali kepada perkara yang sebelumnya, jika orang mau berdakwah, ya, mengambil contoh seperti masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke Baitul Maqdis dan para sahabat yang lain ketika berhadapan dengan masyarakat yang semacam itu, bisa tidak menyampaikan perkara yang paling penting itu. Kita bisa memberikan pengaruh positif tidak kepada mereka, ya, karena dakwah secara umum adalah fardu yang kifayah, ya, di mana tidak harus dia mungkin yang berada di situ kalau dia khawatir terhadap dirinya. Jadi kalau ada manfaat yang dirinya aman, ya, kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, hukum asalnya memberikan manfaat kepada orang lain itu ya baik, ya. Tapi kalau sebaliknya, maka wallahu taala alam, ya, para ulama juga menyebutkan untuk hal-hal yang semacam ini tidak dinasihatkan, ya, karena dia bisa jadi tidak aman untuk dirinya sendiri. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz. Ya, pertama yang perlu diperhatikan adalah manfaat untuk diri sendiri dulu Ustaz, ya, dan harus memperkuat akidah din kita, ya. Sebelum memberikan manfaat kepada orang lain kan, betul Ustaz. tentu berikan manfaat kepada diri sendiri. Ya. Ya, siap Ustaz. Ini alhamdulillah Ustaz, ini ada penelpon masuk, coba kita sapa ini. Assalamualaikum, Ibu Elsie di Sulawesi, ya. Ibu Elsie, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu Elsie. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi pekan lalu kan Ustaz menerangkan bahwa ada beberapa, kalau kita meruqyah diri sendiri, ada beberapa surat-surat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada juga orang yang menggunakan surat-surat yang surat-surat selain dari surat Al-Baqarah, surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus itu disusun, kemudian itu dijadikan semacam tuntunannya Ustaz, seperti surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Jin, surat Al-Kahfi juga itu disusun sedemikian rupa supaya menjadi bacaan atau panduan sebagai untuk meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah ada orang berkeyakinan bahwa di dalam tubuh kita itu ada jin, namanya jin ini, jin nasab. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya. Baik, Ibu, itu saja Ibu Elsie? Ibu Elsie? Iya. Ya, itu saja Ibu Elsie? Itu saja yang ditanyakan? Ya, nantikan jawabannya Bu, ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Elsie. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dibolehkannya ruqyah itu intinya adalah dengan 3 hal, ya. Yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim, ya. Yang kedua dari ad'iyah al-ma'thura, doa-doa yang dari Nabi SAW, dan yang ketiga adalah bilisanin Arabi, yaitu dengan berbahasa Arab. Ya. Apakah ayat-ayat yang disebutkan khusus untuk meruqyah saja atau secara umum, ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Wallahu taala alam, ya, secara umum, karena meskipun ditekankan pada ayat-ayat ruqyah, ya, namun ada hadis yang menjelaskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan kalau dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, kenapa kita harus menyusun sendiri sementara Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an sudah ada di hadapan kita, ya. Maka tidak ada kepentingan untuk menyusun ayat-ayat khusus yang memang tidak dikhususkan di dalam meruqyah. Wallahu taala alam.
Kemudian kaitannya dengan jin dan sebagainya, mohon nanti Mas Pongki bisa menanyakan melalui Ustadz Akidah, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, ya. atau Ustadz Abdullah Rai, ya. Jadi Ibu Elsie tadi insya Allah diberikan kesempatan, semoga bisa menelpon di sesi Ustadz-Ustadz tersebut, atau paling tidak diberikan pesan kepada Ustadznya untuk menjawab pertanyaan beliau. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baiknya, ini Ustaz, berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari website, dari Muhammad Ibrahim. Nah ini kalau tadi Ustaz, pertanyaannya adalah mengajar di sekolah kafir. Nah sekarang ingin sekolah di negara kafir. Pertanyaan sepertinya dari Muhammad Ibrahim di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Afan ingin bertanya ya Ustadz. Ibu Ana ingin berangkat kuliah S2 di Birmingham, Inggris. Dan menurut survei pada tahun 2019 saja di Birmingham tersebut, populasi muslim sebanyak 300.000 jiwa atau 27%. Ana ingin bertanya ya Ustaz, apa hukumnya bagi Ana untuk kuliah S2 juga di negara yang sama dengan Ibu Ana? Jazakallahu khairan. Insyaallah Ustaz, kita masih memiliki 8 menit. Baik. Nah, barakallahu fik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pernah bahas tentang safar ke negara-negara untuk berbagai tujuan, dan dalam hal ini adalah negara-negara non-muslim, dan para ulama mensyaratkan di dalam masalah safar ini adalah amannya kita dari berbagai fitnah yang ada di sana, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, ya. Selama belum muta'ayyin, ya, wajib misalnya bagi seseorang, kan bisa saja dalam satu keperluan, ya, secara fikih, ya. Ada seorang muslim yang ternyata terkena fardu, dia harus mempelajari misalnya sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi selagi tidak, maka para ulama menyebutkan tentang persyaratan tersebut, yaitu terjaganya kita dari dua fitnah itu. Fitnah syubhat itu maksudnya adalah tadi kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan pemikiran, kaitannya dengan bagaimana kita menjaga akidah kita. Meskipun disebutkan di sana ada komunitas muslim yang banyak, alhamdulillah, dan sejauh pengetahuan kita, komunitas muslim di negara-negara barat, negara Eropa, negara Amerika, meskipun kadang digambarkan dengan berbagai macam gambaran, tapi insya Allah mereka adalah orang-orang yang paling taat dalam menjaga adab, ya, paling taat di dalam menjaga ketertiban. Ya, satu dua mungkin ada kasus yang benar-benar misalnya tidak sesuai bahkan dengan ajaran Islam, ya wajar saja, karena setiap manusia meskipun siapapun dia bisa saja terjatuh dalam kejahatan dan berbagai macam. Terlepas dari komunitas muslim itu, dia akan berada di mana dan dia akan belajar apa dan seterusnya, sehingga tidak dinasihatkan selama itu masih bisa diambil di negara-negara muslim, karena hidup di lingkungan orang-orang muslim itu jauh lebih tentram, jauh lebih baik, utamanya adalah dari sisi akidah. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat, ya, fitnah syahwat, ya. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat, insya Allah tidak perlu kita jelaskan, karena apa? Karena ya mafhum bahwa mereka tidak memperhatikan masalah pakaian-pakaian yang syar'i, ya. Bahkan mereka mungkin mendasarkan itu kepada kebebasan. Insya Allah kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui benar bahwasanya
kebebasan itu pasti ada ikatan-ikatan yang membatasinya. Batasan yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam masalah pakaian ini, dan begitu banyak fitnah itu bertebaran, dan kita jelas mengkhawatirkan ya akan dua fitnah itu, dan bisa dirujuk fatwa-fatwa ulama di dalam masalah ini, dan sejauh mana kepentingan penanya atau umitnya di dalam masalah tersebut. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasan antum terhadap persoalan yang baru saja kita bahas. Ustaz, alhamdulillah Ustaz atas jawaban antum dari pertanyaan tersebut, mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fiikum Ustaz, alhamdulillah. Semoga pekan depan kita dapat dipertemukan kembali Allah membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Ustaz ya. Semoga Allah menjaga ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fiikum Ustaz. Boleh saya tutup acara ini? Hayakumullah. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini bersama Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan di acara yang sama, di acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.